Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Esmi Ahmad. NIM terakhir saya 064. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah statistik induktif, yaitu sampling dan populasi. Nah, populasi dan sampling. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Kalau sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Nah, perbedaan populasi dan sampel itu dibagi menjadi tiga, dari definisi, dari karakteristik, dan dari simbol. Dari definisinya itu, populasi seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama yang batasnya ditentukan oleh peneliti. Kalau sampel, sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Sedangkan perbedaan di karakteristik, kalau populasi itu dikenal sebagai parameter, eh, kalau sampel dikenal sebagai statistik. Nah, kalau simbol, populasi itu huruf Yunani atau kapital. Sampel huruf kecil atau miring. Sebagai contoh, di sampel itu X sama dengan rata sampel, S timbangan baku, dan N ukuran sampel. Metode sampling. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi ada dua, yaitu random sampling atau probability sampling, dan non-random sampling atau judgment sampling. Cara yang cocok untuk pengambilan sampel ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan keterampilan peneliti. Random sampling. Sampel random adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan nol. Teknik sampling itu ada empat, ya. Yang pertama ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Teknik samplingnya ada tiga. Yang pertama ada convenience sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Kemudian distribusi sampling. Nah, distribusi sampling itu adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Eh, ada empat, yaitu yang pertama ada distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling selisih rata-rata, dan distribusi sampling selisih proporsi. Kemudian distribusi sampling rata-rata. Apabila sampel-sampel random beranggotakan N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean sama dengan mean populasinya dan deviasi. Ya, kemudian ini bisa dilihat jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N lebih besar dari 5%. Kemudian jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N kurang dari sama dengan 5%. Kemudian rumusnya bisa dilihat. Kemudian distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan-perhitungan. Untuk ini digunakan transformasi sebagai berikut. Z sama dengan X min U per OX. Nah, kalau rumus distribusi sampling rata-rata, eh, bisa dilihat di sini ada rata-rata, ada standar deviasi atau simbang baku, dan nilai baku. Kalau rata-rata itu UX sama dengan U di populasi besar dan tidak terbatas. Kalau populasi terbatas itu UX sama dengan U. Sama. Kalau standar deviasi dan simbangan baku itu OX sama dengan O per akar N.
Kalau di populasi terbatas, OX sama dengan O per akar N kali akar N min N per N min 1. Di nilai baku populasi besar atau tidak terbatas itu Z sama dengan X min UX per OX. Kalau di populasi terbatas, Z sama dengan X min UX per OX. Distribusi sampling proporsi. Misalkan populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N. Maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar U sama dengan dalam kurung Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X. Sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan ini dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol HP dan simbangan bakunya diberi simbol. Kemudian distribusi sampling proporsi. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N lebih dari 5%, maka bisa dilihat UP sama dengan P, OP sama dengan akar P dalam kurung dikali 1 min P per N. Kemudian akar N sama dikurangi N per N min 1. Nah, dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N kurang dari sama dengan 5%, maka bisa dilihat di bawah. Nah, OP dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galat baku proporsi. Kemudian rumus distribusi sampling proporsi. Sama itu rata-rata, ada rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku. Bisa dilihat untuk rumus populasi besar atau tidak terbatas bisa dilihat. Kemudian populasi terbatas juga bisa dilihat di bawah. Distribusi sampling selisih rata-rata. Rumus distribusi sampling selisih rata-rata sama ada di rata-rata, standar deviasi atau simbangan baku dan nilai baku. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Baik, demikian materi pertama yang saya sampaikan dari sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, materi kedua yang ingin saya bahas yaitu adalah estimasi parameter. Penaksiran parameter adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Nah, parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value. Parameter dapat berupa rata-rata, varian, dan proporsi. Jenis penaksiran statistik yang pertama itu ada pendugaan titik atau point estimate. Contohnya itu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan syariah UN Suka adalah 65 kg. Kemudian yang kedua ada pendugaan interval atau interval estimation. Contoh dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa perbankan syariah UN Suka adalah 65 kg sampai 67 kg. Kemudian kriteria penaksiran yang baik. Statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu yang pertama tidak bias. Statistik sampel yang digunakan adalah penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Kemudian efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Dan konsisten. Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Penaksiran titik atau point estimation. Nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir parameter atau besaran populasi yang tidak diketahui. Contoh, untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa, diambil 5 orang sebagai sampel.
Di sini ada 5 orang sebagai sampelnya, itu Clara dengan 87 kg, Farhat 85 kg, Evan 98 kg, Lois 83 kg, dan Anita 77 kg. Rumusnya sebagai berikut, eh, yaitu berat badan mahasiswa 5 orang tersebut dari sampel tersebut dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Itu 87 ditambah 85 ditambah 98 ditambah 83 ditambah 77 dibagi 5. Itu akan ketemu nanti rata-rata berat badannya, yaitu 86 kg. Kemudian penaksiran interval atau interval estimation. Estimation interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Terdapat 2 batas, yaitu lower limit estimate dan upper limit estimate. Tingkat kepercayaan atau confidence level. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min X. Tingkat kepercayaan adalah tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. X adalah tingkat signifikansi. Ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Dan estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 diketahui sebagai berikut. Dan estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 dan O tidak diketahui sebagai berikut. Rumusnya. Kemudian estimasi rata-rata sampel kecil N kurang dari 30, rumusnya sebagai berikut. Nah, kemudian menambahkan faktor koreksi atau faktor koreksi, yaitu akar N min N per N min 1. Di kedua sisi, jika jumlah sampel N per N itu lebih dari 0,05. Kemudian contoh soal. Terdapat 400 perusahaan swasta asing di Indonesia. Seorang peneliti menyatakan bahwa dari 80 perusahaan swasta asing di Indonesia yang ia teliti, modal perusahaan swasta asing yang berasal dari penjualan saham di bursa sebesar 900 juta rupiah. Standar deviasi modal tersebut sebesar 20 juta rupiah. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa? Nah, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui N besar sama dengan 400, N kecil sama dengan 80, X sama dengan 900, S sama dengan 20. N kecil per N besar sama dengan 80 per 400, sama dengan 0,2. Ini menggunakan faktor koreksi. Yang bisa dilihat, ZA per 2 sama dengan Z dalam kurung 1 min A per 2 sama dengan Z 0,475 sama dengan 1,96. Nah, tinggal dimasukin rumusnya seperti ini, kemudian dijumlah, maka akan diketahui, yaitu 896,707 sekian dan 903,924 sekian sekian sekian. Dan estimasi proporsi. Kata proporsi menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Kemudian rumus estimasi proporsi. Bisa dilihat di sini. Ini maaf kurang jelas. Jadi bisa dilihat saja rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30. Sampel besar atau N lebih dari 30. Dari populasi yang tak terbatas atau infinite population, atau dari populasi terbatas, finite population. Namun N kecil per N besar kurang dari 0,05. Nah, jika N N per N besarnya lebih dari 0,05, digunakan faktor koreksi sebagai berikut. Namun, maaf. Nah,
Jika sampel ini yang jika sampel kecil n kurang dari 30 itu ganti Z, maaf ini kurang jelas. Artinya Z A per 2 menjadi T A per 2. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini di contoh soal. Survei terhadap 22 calon pemilih menunjukkan bahwa 70% akan memilih Jokowi. Buatlah dugaan sebesar 99% confident level untuk proporsi calon yang akan memilih Jokowi. Nah, kemudian pembahasannya yaitu TA per 2 sama dengan T 0,005 21 bagi 21 sama dengan 2.831. Kemudian X per N sama dengan 0,7. Ditanya P sekian 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 sama dengan 0,99. Dijawab tinggal dimasukin saja rumusnya yang tadi. Kemudian nanti akan dan dijumlahkan, kemudian nanti akan ditemukan jawabannya yaitu dengan tingkat signifikan 1% proporsi calon yang akan memilih Jokowi berkisaran antara 42,34 sekian sekian persen dan 97,65 sekian sekian persen. Ya, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.